nantinya ketika gue pulang, gue bisa lebih santai gitu. Nonton aja, istirahat aja gitu. Kita cuman kayak yang nungguin aja, ngarep sampai moodnya dateng. Otak itu bisa melepaskan satu zat kimia yang namanya dopamin. Jadi kayak kalau mood gue lagi kurang, ya belajarnya juga gak maksimal gitu. Jadi bener-bener gue lumayan penting harus ada di mood yang bagus gitu biar gue belajarnya bisa maksimal. Dan gimana nih gue siasatinya biar mood gue tuh selalu ada atau selalu pas gitu? Ya salah satunya dengan ada jadwal, dengan ada kebiasaan, dengan ada rutinitas. Nah, mungkin ini juga udah ada sedikit kesinggungnya di video, bukan di penjelasan gue yang tadinya. Kayak ketika gue bilang, ketika gue di bimbel itu gue usahain buat belajarnya fokus banget, gak main-main. Misalnya di bimbel mafia tuh, gue bener-bener kerjain tugas gue dengan baik, kerjain soal-soal latihan dengan baik. Lalu misalnya tentang PR juga, gue selalu usahain untuk kerjain PR gue secepat mungkin. Misalnya untuk mafia tuh, gue kelarin secepat mungkin gitu. Dan ini sudah jadi sebagai kebiasaan gitu, gue mau fokus gitu, sehingga nantinya ketika gue pulang, gue bisa lebih santai gitu. Nonton aja, istirahat aja gitu. Nah, dengan adanya kebiasaan ini atau jadwal seperti itu secara tidak sadar otak kita tuh udah kayak terbiasa gitu. Jadi kayak alam bawah sadar itu udah terbiasa banget. Oh, ketika di jam tertentu ini atau ketika kita di suatu lokasi tertentu ini, kita tuh emang belajar tujuannya. Kita tuh udah memang biasa aja gitu. Udah beneran kayak biasa aja. Lah, kok di sini udah biasa kok belajar gitu. So, moodnya tuh bener-bener terbantu banget ketika kita udah ada kebiasaan seperti ini. Jadi, nggak perlu yang kayak, oh, gue perlu banget nih nyari motivasi gitu untuk belajar. Enggak. Ketika kita udah lakukan ini terus-menerus dan udah seperti suatu rutinitas, moodnya tuh udah bakal datang aja. Malahan kita bakal aneh gitu kalau misal kita gak belajar atau kita gak lakuin tugas kita sesuai jadwal kita tersebut. Setelah kita lakuin secara konsisten jadwal tersebut, kita bakal merasa aneh gitu. Kayak ada yang ganjal aja gitu, kayak ada yang aneh aja gitu. Dan untuk poin ini, untuk disiplin ini, again yang harus gue tekankan, ketika kita udah ada rutinitas atau udah ada jadwal gitu, ya harus dijalankan. Jangan yang kayak, oh udah nih seminggu kita jalankan, tiba-tiba minggu depannya bolong, lalu minggu depannya balik lagi, minggu depannya bolong lagi. Nah ini nggak bisa. Kalau seperti itu, rutinitasnya itu gak bakal bener-bener ngebantu buat ngebalikin mood kita gitu, gak bakal ngefek. Soalnya belum terbentuk tuh, kayak mungkin di otak kita itu belum terbentuk mindset seperti itu. Kayak kalau gak salah nih gue baca itu, kita tuh perlu 21 hari atau 90 hari, gue lupa angka tuh, gue udah campur tuh, antara 21 hari atau 90 hari. Ada yang melakukan riset gitu, kita perlu 21 hari atau sampai 90 hari untuk membentuk suatu kebiasaan baru gitu. So that's why ketika kita udah konsisten lakuin itu, dan kita udah stick to the schedule, kita udah benar-benar konsisten dengan jadwal kita itu, baru bisa. Lalu kenapa ada jadwal atau ada disiplin ini, ada rutinitas ini, kenapa ini juga penting banget? Karena kalau misalnya tanpa rutinitas ini dan kita cuman kayak yang nungguin aja, ngarep sampai moodnya dateng, baru kita kerjain, nah fix. Itu moodnya gak bakal datang. Seriously, trust me, itu gak bakal datang. Dan ini menurut gue yang sering gue lihat juga, bahkan bukan sering gue lihat di temen-temen gue, bahkan gue sendiri pernah ngalaminya sendiri. Nah, pernah gak sih lu rasa kalau misalnya lu males-malesan doang gitu, rebahan doang, itu malah makin capek, malah makin gak ada moodnya. Nah, that's why, menurut gua, ketika kita ada jadwal, kita ada rutinitas, dan kita harus stick to it, bener-bener disiplin menjalankan itu, ini penting banget. Sehingga kita gak masuk ke cycle, atau ya kita gak masuk ke that vicious cycle gitu. Kita gak masuk ke, kayak lingkaran yang bener-bener buruk banget gitu. Maksudnya kayak, gue gak tau bahasa Indonesia apa pula. Cycle, istilahnya cycle yang buruk itu. Kayak kita rebahan, kita gak mood, mau nunggu mood, makin rebahan, loh bukannya makin semangat, malah makin capek. Nah ini yang harus kita usahain untuk hindari. That's why kita harus stick to schedule kita harus ada rutinitas kita. Dan obviously ketika kita baru awal mulai membentuk rutinitas baru itu, kemungkinan besar terasa berat. Yes, itu terasa berat karena kita belum terbiasa. Tapi lambat laun kita udah bakal terbiasa banget dengan hal tersebut. Nah, tapi untuk poin ini bukan berarti kita itu harus belajar terus, harus produktif terus, gak boleh istirahat. Enggak. Rebahan itu kadang-kadang boleh, istirahat itu boleh, nonton drakor, nonton drama itu boleh. Dan tapi ada waktunya gitu. Jadi kita bener-bener ya, seperti yang gue bilang tadi, kita harus bentuk rutinitas kita harus disiplin. Sehingga kita juga bisa masukin nih jadwal untuk istirahat kita. Dan istirahat kita nih, gue pengen tekankan juga, itu juga bagian dari produktivitas, bagian dari kita produktif gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita istirahat gitu ya, kita recharge, kita benar-benar refreshing gitu. Karena kalau kita belajar doang, kerja doang kan pasti penat. Nah ketika kita sudah ikutin jadwal kita udah benar-benar disiplin dengan waktu kita, dan ketika waktu istirahat
gua rasa itu bener-bener ada suatu perasaan yang satisfied banget sih. Kayak lu juga ketika istirahat gak ada perasaan bersalahnya, karena you know, lu udah tahu, lu udah sesuai jadwal, semuanya on track. So that's why ketika beristirahat kita ada perasaan puas itu, dan kita juga gak ada perasaan bersalahnya, sehingga bener-bener istirahat kita tuh juga jadi maksimal. So that's why punya jadwal, punya disiplin, punya rutinitas itu penting banget. Nah, jadi untuk contoh untuk punya jadwal untuk istirahat itu ya, misalnya kayak gue tadi. Sebenarnya gak harus yang jadwal fix itu. Kadang mungkin agak susah kita untuk kayak misalnya kayak setiap hari jam 7 sampai jam 10 gue harus istirahat atau apa. Mungkin agak susah kalau ada fix timing. Tapi ketika kita ada satu rutinitas gitu bakal jadi lebih gampang. Misalnya sebagai contoh gue dulu gitu. Nah, gue itu selalu usahain buat ketika bimbel gue benar-benar fokus bimbel, benar-benar belajar. Ketika di sekolah fokus juga belajar, gak mau sampai ketinggalan. Apalagi yang pelajaran mafia itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika gue pulang, kerjaan gue udah kelar, gue tahu gue udah sesuai jadwal gue udah on track, sehingga gue bisa nyantai aja ketika gue udah sampai rumah. Ya gue mau nonton drakor, nonton variety show, nonton film, nonton YouTube, apapun itu, atau mau chat aja sama temen gitu, nyantai. Udah gak ada perasaan bersalah itu. Dan ya bisa dibilang gue bahkan dulu tuh santai banget sih, nyantai banget. Kayak gue tuh tiap hari tuh gue nonton, bahkan tiap hari tuh gue nonton drakor dulunya. Kayak ya mungkin mungkin itu sedikit lebih ekstrim, terlalu banyak chillnya. Mungkin seharusnya gue bisa lebih sedikit produktif lagi ketimbang itu. But anyway, ini contoh gue gitu. Maksudnya ketika kita udah ada rutinitas dan kita bener-bener stick to it, it will be a good thing gitu. It won't be a vicious cycle. Jadi ini penting banget dan gue pengen tekankan banget. So bukan berarti ketika kita mau produktif kita tuh sama sekali gak ada istirahat. Wrong. Karena tanpa istirahat malahan performance kita makin turun, makin stress, output kita juga gak bakal maksimal. So better kita ada jadwal yang tetap, kita sesuaikan semuanya itu, kita usahain buat tetap disiplin dengan jadwal itu, sehingga kita juga ada waktu istirahatnya. Dan ketika istirahat kita gak ada perasaan bersalah, dan kita juga bisa menikmati waktu istirahat kita dengan semaksimal mungkin. Karena misalnya nih kita udah sering rebahan, kita nonton film aja terus, atau nonton drakor aja terus, lama-lama juga bisa bosan gitu. Yeah, I don't know about you, but basically buat gue juga, kalau misalnya gue nonton aja terus gak ngerjain apa-apa, bukannya makin semangat, gue malah makin stres. Tapi kalau ketika gue udah beneran produktif gitu, lalu gue ketika istirahat nonton drakor atau apa, tingkat kepuasan gue tuh tinggi banget. Karena I know I deserve it gitu. Gue beneran layak, bukan layak, ya deserve lah. Gue udah bener-bener layak untuk dapat waktu istirahat ini. Kayak I earn it gitu, I earn it. So ya, kurang lebih itu sih yang pengen gua share tentang poin ini. Dimana kita harus ada suatu jadwal atau rutinitas dan harus disiplin dengan jadwal itu. Yang menurut gua sangat penting lah. So last, yang terakhir, yaitu singkat aja nih ya. Yaitu menurut gua kita bukan penting sih, perlu banget punya to-do list. Nah, apa sih to-do list ini? To-do list ini ya basically suatu list hal-hal yang perlu kerjain, baik itu tugas sekolah, baik itu tugas pribadi, dan segala macam, baik itu yang skala besar, skala kecil. Yang penting kita ada to-do list. Nah, kenapa menurut gue to-do list ini penting banget? Karena ini tuh bisa jadi salah satunya reminder, dan juga salah satu sumber motivasi juga. Nah, kenapa reminder ini penting juga? Karena kalau misalnya tanpa to-do list, kemungkinan besar atau mungkin banget kita lupa, kita perlu kerjain suatu tugas atau kerjaan A ini. Kalau nggak kita tulis, lalu kita keasikan kerjaan, bahkan bukan nyantai atau mainnya, kadang kita terlalu fokus kerjaan tugas lain, jadinya kelupaan nih, ada tugas satu lagi. Sehingga nanti ketika udah kelar, udah gak ingat, dikiranya kita udah kelar semua. So that's why to-do list ini juga penting banget untuk reminder. Dan selain itu, yang paling pentingnya lagi atau yang lebih bermanfaatnya lagi, itu jadi suatu sumber motivasi. Nah, I think gue pernah baca di satu research gitu, kayak ketika kita ada to-do list gitu, dan ketika kita misalnya check atau kita tandai, oke nih, gue udah kelar nih kerjanya, atau kita hapus satu tugas dari to-do list kita itu untuk menandakan kita udah kelar kerjaan tugas itu, atau kita udah complete the task, kita udah benar-benar selesai kerjanya. Otak itu bisa melepaskan satu zat kimia yang namanya dopamin, kalau nggak salah dopamin. Basically itu kayak buat kita merasa feel good lah, kita benar-benar bahagia banget gitu. Jadi ini yang menurut gue secara tidak langsung jadi sumber motivasi gitu. Jadi kita ketika ada tugas atau kerjaan yang kita taruh di to-do list, kita jadi termotivasi banget untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, ini juga yang udah gue praktekkan sejak SMP. Bahkan sampai sekarang ini gue juga masih ada to-do list. Dulunya itu sebenarnya gue simple aja nih, pakai aplikasi notes saja di HP gitu, notes biasa, catatan biasa aja gitu, gue ketik sendiri. Baru akhir-akhir ini gue ada pakai ya aplikasi to-do list beneran. Sekarang gue sih pakai yang Google gitu, supaya gue bisa synchronize gitu sama device gue yang lain, dan bisa kayak backup gitulah di cloudnya gitu, so lebih gampang. But app-nya itu apa itu gak penting, kalian juga bisa, I think paling pas itu untuk saat ini
untuk mau to-do list, I think paling cocok itu kita naruhnya di HP kita. Karena bisa dibilang HP kita itu yang kita bawa kemana-mana, dan waktu yang paling banyak kita habiskan itu bisa dibilang di HP juga. So that's why cocok banget nih, kita tuh naruh to-do list kita tuh di smartphone kita aja. Dan biasanya itu gue naruhnya itu di halaman yang kedua gitu, kayak bener-bener di home screen-nya gitu. Oke, gue gak tahu, gue pakai Android, so kita masih ada home screen gitu, dan gue naruh kayak widgetnya gitu di halaman keduanya gitu. Halaman utamanya aplikasi, halaman keduanya itu langsung to-do list gitu. So, naruhlah to-do list itu di satu tempat yang lu tuh bakal bisa akses dengan gampang, sehingga kalau lu mau nambahin tugas atau lu mau kelarin tugas, tandain tugas, itu bisa dengan gampang diakses gitu. Jangan yang kayak misalnya lu nulis to-do list di suatu buku gitu, habis itu tempel di kamar lu doang. Nah, ketika lu keluar atau apa, gak bisa akses ke hal tersebut. So, itu repot kan. So, make sure to-do list-nya itu lu taruh di suatu tempat yang lu sering akses. Ya, salah satunya itu ya smartphone gitu. So ya, kurang lebih seperti itu sih poin-poin yang menurut gue penting, lumayan penting banget, yang ya hal-hal utama lah yang kira-kira gue udah praktekkan sejak gue SMP 3 gitu sampai sekarang, yang menurut gue sangat membantu banget dalam proses belajar gue. Dan moga-moga nih apa yang gue share tadi bisa bermanfaat. Dan also mungkin sedikit tambahan lagi mengenai poin tadi tentang to-do list tadi, ya tentang dopamin dan segala macam itu, sebenarnya kalian juga bisa googling gitu, nyari aja kayak riset-risetnya gitu, ada kok, kalian googling aja udah bakal ketemu kayak artikelnya atau papernya gitu. Mereka ada jelasin gitu kenapa misalnya kita kalau ada to-do list kita bisa lebih produktif gitu. So ya, I guess itu doang yang pengen gua share. Seperti biasa, mohon maaf banget kalau misalnya omongan gua ini belibet banget, tapi moga-moga apa yang gua share itu bisa bermanfaat. Dan sebenarnya dari video-video gua tuh yang pengen gua tekankan itu, gua pengen nih bukan hanya ngasih tips-tipsnya itu doang, tapi gua juga pengen ngasih kayak apa sih pemikiran gue dibalik keputusan gue itu, apa sih pola pikir atau pertimbangan gue ketika gue melakukan suatu hal gitu, yang menurut gue itu lebih penting. Karena mungkin situasi dan kondisi kita, bukan mungkin sih, kemungkinan besar banget sikon kita kan beda, situasi dan kondisi kita kan beda, sehingga apa yang gue nyampaikan itu belum tentu lu bisa pakai langsung gitu. So that's why gue juga sertakan apa sih yang jadi pertimbangan gue tuh, sehingga ketika kalian nonton video ini, kalian dengar tips-tips yang gue kasih, kalian tuh juga bisa kayak, oh, sesuaikan dengan kondisi kalian. Kalian bisa tahu apa aja yang gue pertimbangkan, dan kalian bisa pertimbangkan sendiri untuk situasi kalian sendiri. So, ya, gue harap apa yang gue share tadi udah bisa bermanfaat. Dan itu doang sih. Again, thank you udah nonton sampai akhir video ini. Again, maaf banget kalau bisa belibet banget. Gue harap kedepannya pronunciation atau bahkan pelafalan atau bahkan delivery gue bisa lebih bagus lagi. Moga-moga kedepannya bisa bisa jauh lebih gak belibet, karena belibet banget ini. Dan ya, I guess that's about it. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya.